Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi kali ini kita bakal ada podcast singkat atau ngobrolin topik yang penting banget tapi sering dianggap sepele, yaitu tentang sistem kompensasi di sekolah. Nah, betul sekali. Jadi kompensasi ini nggak hanya tentang uang, ya banyak sekali jenisnya. Nah, oleh karena itu untuk kita mengulik lebih dalam, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol secara santai bersama satu kepala sekolah yang ada di Cisempur ini, yaitu bersama Pak Dedi Suhendi. Selamat pagi Bapak Dedi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak Bapak karena sudah mau menjadi pemateri pada obrolan kita kali ini ya. Mudah-mudahan kita bisa memberi atau mendapatkan banyak insight dari materi kali ini untuk pendengar kita. Mungkin untuk awal dulu ya, mungkin kami ingin mendengar topik singkat dari Bapak. Jadi boleh Bapak. Ya, terima kasih atas waktunya. Yang pertama saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri, ya, nama pribadi saya sendiri adalah Dedi Suhendi. Di sini saya bertugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan di Madrasah Aliyah Khairul Ulum yang masih berstatus swasta, pendidikan S1, pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah Jurusan PAI. Dan di lembaga ini alhamdulillah kami ditugaskan di tahun 2012 sebagai Kepala Madrasah DMR Khairul Ulum. Alhamdulillah tiap tahun kita alhamdulillah ada peningkatan dari segi kualitas ataupun dari segi siswanya itu sendiri. Dan mungkin saya sendiri bertempat tinggal di Cigombong, yaitu Kampung Desa Jawa, Desa Ciberayut. Hampir sudah mencapai 6 tahun saya tinggal, tapi aslinya saya sendiri adalah orang Cisempur. Aslinya itu saya mungkin ke daerah Cigombong atau sekitar mungkin sekian informasi profil yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih Pak nih, sebelum kita mulai untuk ngobrol lebih jauh, mungkin boleh jelasin dulu nggak nih Pak, apa yang dimaksud dengan kompensasi di sekolah? Karena kan banyak yang mikirnya kalau kompensasi itu hanya soal uang gitu ya. Ya, mengenai tentang kompensasi, mungkin yang diterapkan di lembaga ini kita sering mendengar bukan hanya kompensasi ataupun istilah lainnya seperti penghargaan atau reward atau punishment yang diberikan lintas lembaga pendidikan, yaitu baik diberikan kepada siswa ataupun kepada guru. Nah itu. Nah, jadi kompensasi, kalau kompensasi itu adalah istilah pemerintah ya, yang biasanya kita dengar di dalam bansos, kompensasi BBM, ya. Nah, itu. Jadi kompensasi di sekolah ini semacam sedikit penghargaan atas dedikasinya seorang guru terhadap satuan pendidikan ataupun terhadap sekolah. Jadi masalah kompensasi ini bukan hanya berbentuk uang saja, bisa saja memberikan ujian ataupun memberikan suatu penghargaan yang berbentuk bisa sertifikat ataupun misalkan penghargaan lainnya yang memberikan motivasi kedepannya yang supaya guru tersebut bisa untuk meningkatkan kembali kinerjanya di tahun yang akan datang, yaitu untuk guru. Nah, kalau untuk siswa, sini hampir tiap tahun kita memberikan semacam reward ataupun penghargaan bagi siswa-siswa berprestasi.
Jadi kita reward ini yang diberikan itu hanya untuk peringkat 1 sampai 3. Di situ kita kasih reward. Nah, reward itu bisa bermacam-macam. Mungkin yang diterapkan di sekolah kami adalah semacam reward prestasi terhadap siswa, yaitu diberikan pengurangan selama beberapa bulan untuk peringkat yang pertama. Misalkan peringkat pertama diberikan kebebasan gratis SPP selama 3 bulan, terus peringkat kedua dibebaskan SPP selama 2 bulan, dan peringkat ketiga misalkan dibebaskan untuk SPP di 1 bulan. Nah, itu jadi kita menentukan reward ini adalah sesuai dengan keputusan keputusan kepala madrasah ataupun kepala sekolah berdasarkan dari hasil rapat yayasan dan seluruh dewan guru di lembaga madrasah aliyah ini. Itulah yang dimaksud dengan kompensasi. Itu. Berarti kompensasi itu nggak hanya tentang uang aja ya Pak ya? Iya. Jadi kayak Jadi ada bukan hanya bentuk uang aja, Iya. kan bermacam-macam. Iya. Istilahnya. ditambah juga kan kayak Bapak tadi sampaikan nggak hanya ke guru aja tapi ke siswa Iya. juga ada ya Pak ya. Kayak misal tadi kata Bapak yang naik 1 dikasih free beasiswa ya Beasiswa. selama beberapa Iya, bulan. iya. Baik, Pak, seperti itu. Iya. Oke. Nah, kan tadi untuk guru, untuk siswa itu ada kompensasinya. Nah, kalau untuk yang non-guru nih Pak, seperti petugas kebersihan, kemudian administrasi, apakah mereka juga mendapatkan kompensasi khusus atau perhatian dari sekolah? Nah, untuk petugas-petugas lainnya ataupun misalkan sebagai pembantu kepala sekolah di bidang perpustakaan ataupun di bidang penjaga sekolah, mungkin itu sampai saat ini belum ada sedikit penghargaan. Mungkin itu ada penghargaan mungkin dari lembaga itu sendiri ataupun dari yayasan, atau misalkan diberikan peningkatan dari gajinya itu sendiri, ataupun misalkan peningkatan ataupun dari segi pelayanannya ataupun dari segi pekerjaannya, karena melihat dengan kerjanya itu agak misalkan ataupun bertambah ataupun lebih baik, yaitu sesuai dengan apa kemampuan apa yang sudah dilakukan selama bekerja di lembaga. Nah, itu jadi saja kita berikan kompensasi, karena itu keputusannya bukan ada di kepala, karena itu harus ada persetujuan dari ketua yayasan itu sendiri. Nah, itu sebagai orang yang memegang rangkul kependidikan ataupun lingkup sekolah. Nah, itu karena yayasan itu kalau di negeri itu ada di bawah naungan pemerintah. Kalau swasta ataupun berbasis pendidikan dan lingkungan masyarakat itu di bawah naungan yayasan. Jadi tergantung nanti kebijakan yayasan itu sendiri, nanti sesuai dengan nanti usulan dari kepala sekolah atau kepala madrasah. Nah, itu. Nah, jadi kalau di pendidikan, nah itu istilah kepala sekolah itu di bahasa seperti itu adalah istilah untuk orang-orang dinas biasanya, semacam di SD, SMP, SMA, itu namanya kepala sekolah. Nah, kalau di lingkungan madrasah, kan madrasah ini adalah di lingkungan Kementerian Agama. Nah, itu bedanya. Tapi tetap posisinya sama. Sebagai kepala sekolah, teman bahasanya yang berbeda. Nah, itu. Jadi itulah itu yang diterapkan mungkin untuk reward atau punishment yang diberikan oleh kepada pembantu-pembantu kepala sekolah sebagai penjaga sekolah ataupun sebagai perpustakaan ataupun sebagai kepala lab komputer ataupun kepala lab laboratorium IPA ataupun IPS. Itu ada semacam insentif setiap bulannya yang diterima oleh
anak tersebut yang menjabat sebagai pembantu kepala sekolah di bidang jabatan tersebut. Oke Pak. Kalau yang tadi mungkin itu kan dari sisi akademinya ya Pak ya. Sisi akademiknya. Nah kira-kira kalau misal dari non akademiknya nih Pak, dari misal dari gurunya atau dari siswanya ada nggak Pak? Apanya? Untuk masalah kompensasi ini kan, ya kayak misalkan tadi kalau misalnya dari akademik siswanya juara 1 nih, terus dapat free beasiswa. Nah kalau yang non akademik nih, kalau misalkan kayak ikut lomba-lomba apa gitu, dapat ada nggak Pak? Iya. Non akademik. Iya. Nah, di bidang prestasi ataupun di bidang prestasi yang diikuti oleh seorang guru atau oleh siswa itu ada kompensasinya dari lembaga penyelenggara perlombaan ataupun itu kompensasinya karena berupa sertifikat dan terus semacam ada uang pembinaan yang didapatkan oleh siswa itu sendiri. Itu tergantung dari segi lombanya yang diikuti. Baik lomba itu kan bermacam-macam. Lombanya itu dari kaligrafi, dari MTQ dan lain sebagainya, ataupun dari segi olahraga, dari futsal ataupun bulu tangkis ataupun tenis meja ataupun voli. Nah itu jadi di kita ataupun di lembaga ini setiap ada momen perlombaan ataupun pelatihan yang diikuti oleh seorang guru selalu diikuti. Alhamdulillah kita mendapatkan hampir setiap tahun sering menjuarai, bahkan kita pernah menjadi juara umum di tingkat kecamatan Caimin sebagai juara umum tingkat kecamatan, belum nyampe ke kabupaten. Benar-benar nyampe bagi provinsi, baru tingkat kecamatan. Itulah penghargaan. Jadi ada kompensasi dan reward berbentuk sertifikat dan uang pembinaan yang didapat. Jadi kita aktif setiap kegiatan apapun yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan atau oleh Kementerian Agama. Kalau ada pelatihan dari manajemen atau dari kurikulum itu sendiri, karena setiap pergantian menteri kita sudah pergantian kurikulum merdeka sekarang ini yang digunakan. Kita sering mengirimkan untuk pelatihan guru ataupun kepala satuan pendidikan untuk mengikuti pelatihan tersebut, supaya lebih paham apa sih itu kurikulum merdeka yang diterapkan oleh lembaga itu sendiri. Oke. Nah, Bapak, terkadang kan ada siswa yang tidak terlalu berprestasi dalam akademik nih. Terus mereka merasa kurang dihargai. Nah, apa sekolah punya cara? Bener banget. Nah, kalau sekolah itu kira-kira punya cara nggak Pak untuk mengapresiasi mereka, misalnya dalam hal kedisiplinan atau semangat belajar? Nah, di sini kalau ada siswa emang biasanya kebanyakan di satuan pendidikan pasti ada aja siswa yang merasa bingung dan merasa tidak kurang perhatian dari gurunya. Nah, kita sering karena kita menangani banyak sekali hal-hal seperti itu, karena itu ada pembantu kepala sekolah di bidang BP, bimbingan konseling BK. Nah, itu di situ kita panggil, mungkin kita duduk bersama, panggil oleh petugas berikutnya, kenapa itu permasalahannya, apa yang dipikirkan, kenapa sampai murung atau sampai kelihatannya dalam belajar kurang semangat. Mungkin kan di situ banyak sekali dampaknya ataupun permasalahannya. Mungkin bisa jadi dampaknya ataupun akibatnya dari mungkin di keluarganya sendiri, atau misalkan di sekolah, atau dijauhi misalkan ke teman-temannya. Jadi biasanya begitu kalau di sekolah, ataupun kadang-kadang suka dijailin oleh teman-temannya dan lain sebagainya. Itu sehingga itulah. Jadi dengan cara itu kita diberikan motivasi dan semangat kepada anak tersebut untuk tetap semangat dalam belajar, dan biarkan hal seperti itu nanti kita tangani di lain waktu dan memanggil siswa-siswa tersebut sampai dikumpulkan supaya
dibuat kesepakatan supaya lebih pada damai, jangan terjadi lagi hal-hal seperti itu. Jadi supaya anak itu bisa untuk gairah lagi dan semangat dalam belajar. Supaya karena kita yang mampu memberikan motivasi kepada siswa itu, dan supaya karena dalam belajar itu emang anak-anak itu sering kadang-kadang malas, kadang-kadang semangat. Nah, itulah kita harus tetap ya memberikan motivasi. Kita juga kan dalam kuliah misalnya, Iya, bisa Pak. kadang-kadang kita belajar kuliah itu kadang-kadang senang, Iya. kadang-kadang agak guru, kenapa agak malas dalam pikiran kita. Ya kadang-kadang karena itu melihat sekarang ini melihatnya dari gurunya itu sendiri, kadang dari mata pelajaran malas dengan bahasa Inggris saya biasa aja kadang-kadang gitu. Nah, disitulah kita memberikan motivasi pelajaran apapun yang kita hadapi di kelas ataupun di kampus, tetap kita harus hadapi dan kita laksanakan, karena itu adalah merupakan suatu ilmu yang tadinya kita tidak paham menjadi tahu, paham. Itu biarpun ilmu itu susah, kalau kita semangat, kalau kita tekun, nah itu insya Allah kita akan bisa lama kelamaan. Itulah dari segi penanganan di sekolah kami. Nah, Pak, kan tentu selalu ada ya kayak misal siswa itu udah dapat penghargaan suka kayak wah tingkahnya aneh-aneh lah. Kira-kira ada nggak yang misal ketika siswa udah dapat penghargaan terus tingkahnya aneh atau lucu Iya, gitu? momen unik lah gitu. Ada nggak Pak kira-kira? Oh itu yang nggak prestasi. Ya biasanya anak-anak yang punya prestasi biasanya dia pasti ada tingkahnya sampai dia mungkin kegirangan sampai mencurahkan kepada yang lainnya mengekspresikan kegembiraan dia terhadap temannya ataupun dimanapun. Alhamdulillah sampai dia itu mengacungkan tangannya, alhamdulillah mungkin dia syukur dia mendapatkan prestasi itu, sehingga bermacam-macam ya tingkahnya orang yang berprestasi itu. Kadang-kadang dia itu syukur alhamdulillah prestasi yang diberikan oleh sekolahnya hasil penilaian dari hasil belajar selama 1 semester atau selama 1 tahun selama dia belajar di sekolah ini. Oke. Dari tadi sistem kompensasi yang Bapak berikan kepada guru, kemudian siswa, itu kan pasti ada tantangannya ya Pak. Nah, kemudian kalau berbicara soal kompensasi tadi, nah apa sih tantangan terbesar menurut Bapak yang dihadapi, terutama soal anggaran nih Pak? Oh iya. Ya kita nanti kalau memberikan kompensasi ataupun imbalan ataupun penghargaan terhadap guru atau siswa, dari situ kita harus melihat dulu situasi anggarannya ada atau tidak. Mungkin kita melihat di situ karena di RAPBS sekolah kita melihat karena kita di awal tahun sudah menganggarkan untuk intensif ataupun reward punishment terhadap guru atau siswa, sehingga kalau kita rencanakan seperti itu pasti tiap tahun ada. Nah itu sehingga itulah untuk memotivasi gurunya biar semangat, intinya siswanya biar semangat belajarnya untuk kedepannya. Nah, bahwa dalam kompensasi ini itu semuanya baik lembaga swasta atau negeri pasti memberikan kompensasi terhadap. Jadi memberikan kompensasi itu bukan sembarangan karena kita mempunyai kriteria. Nah, kriteria orang yang mendapatkan penghargaan baik untuk guru misalkan yaitu harus mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap lembaga ini dan harus mempunyai nilai tambah dari prestasi itu. Jadi misalkan dia jarang bolos dalam belajarnya karena dia mempunyai penilaian, karena di sini kita ada tim khusus penilaian yang tidak bisa kelihatan yang memantau setiap gerak-gerik guru.
sejauh mana dari kita mengabsen setiap hari guru itu dari segi kehadirannya. Kita lihat kehadiran bagus ataupun dari tingkah laku dan anaknya itu baik dan dari penyampaian pembelajaran itu baik. Nah, itu sehingga itu dijadikan salah satu kriteria yang mendapatkan kompensasi ataupun reward dari lembaga ataupun dari sekolah. Ya, sama juga siswa juga ada kriterianya, baik dari absensinya, dari nilai yang didapatkan selama 1 semester atau 1 tahun, terus dari segi kehadirannya di sekolah. Nah, kadang-kadang di sekolah itu ada juga siswa yang 1 bulan tidak ada 1 minggu tidak masuk, ada beberapa hari dia sakit ataupun izin atau apa. Itu tergantung nanti, karena ada setiap kompensasi yang diberikan lembaga pasti ada kriteria yang harus dilaksanakan oleh siswa tersebut maupun gurunya. Gitu. Sehingga ditetapkan sebagai penerima kompensasi di tahun sekarang. Gitu. Nah, selain kompensasi itu, nah di sini juga kita mengadakan ada reward dan prestasi atau reward imbalan ataupun kompensasi terhadap kelas terbaik. Jadi setiap akhir semester kita sudah mengadakan lomba kelas. Lomba kelas, jadi dari 8 kelas ini kita lombakan. Nah, di situ dalam lomba itu ada beberapa syarat dan kriteria kelas itu harus gimana. Yang pertama, kelasnya itu harus bersih, dari segi struktur organik kelas itu harus lengkap, dan dari segi sarananya dari semua yang dimiliki oleh kelas itu, ya itu harus dinilai, karena di sini kita ada penilaian langsung oleh kelas masing-masing. Yaitu yang ditunjuk oleh kita, yang menilai itu adalah bagian dari kepala sekolah, oleh bagian kurikulum, dan oleh pihak yayasan yang guru untuk menilai kelas itu. Yaitu di situ kita nilai, dan nanti pengumuman yang diberikan kelas terbaik itu nanti diumumkan di pas kegiatan upacara bendera hari Senin bisa itu diumumkan kelas terbaik. Itu penghargaannya itu diberikan semacam trofi piala kelas terbaik, terus ada semacam sedikit uang yang diberikan oleh pihak yayasan untuk untuk memberikan motivasi kepada kelas itu supaya lebih baik lagi dan menjaga kelasnya lebih baik lagi, untuk perbaikan kelasnya yang ada yang rusak ataupun yang belum ada untuk dilengkapi, dan semacam itulah itu ke depan. Itu setiap tahun kita adakan. Nah, inilah untuk motivasi supaya ruang kelas itu kelihatannya nyaman kalau kita belajar. Itu. Ya. Kalau misalnya Pak, sekolah punya budgetnya cuma pas-pasan nih Pak. Nah, gimana cara sekolah memastikan bahwa sekolah ini memberikan kompensasi yang adil buat guru ataupun stafnya? Bagaimana Pak? Kalau kita lihat, misalkan kalau anggarannya pas-pasan, mungkin kita harus menyesuaikan anggaran yang ada. Itu, jadi jangan sampai satu sama lain tidak merata. Jadi supaya adil, misalkan itu kita sesuaikan dengan, jadi ada tingkatannya nanti sesuai dengan apa. Karena kita lihat itu kompensasi itu memang harus adil, tetapi kita harus lihat kriterianya pasti akan berbeda-beda. Nah, biarpun beda sedikit, tapi karena itu hasil dari keputusan bersama oleh kepala dan yayasan terhadap reward yang diberikan kepada seorang guru ataupun kepada seorang siswa. Nah, itu bisa aja. Jadi kita bedakan hanya sedikit, karena kita lihat situasi anggaran yang ada atau yang akan diberikan kepada guru ataupun siswa tersebut. Oke.
Nah, tadi kan kita berbicara tentang tantangan-tantangan dalam anggaran ya, Pak. Hmm. Nah, kalau dari tantangan yang di luar anggaran gitu. Nah, dalam memastikan bahwa sistem kompensasi ini diterima dengan baik oleh semua orang di sekolah, ada nggak tantangannya? Nah, maksudnya anggaran dari luar. Selain anggaran, ada nggak tantangan yang selain dari anggaran? Selain dari anggaran. Nah, selain dari anggaran mungkin kita kalau nggak salah ada situ yang kadang-kadang kita ada sedikit mungkin dari beberapa alumni maupun dari luar yang memberikan dorongan ataupun memotret motivasi kepada lembaga untuk senantiasa atau membantu mungkin dari keterbatasan yang didapatkan dari anggaran sekolah. Selain misalkan umpamanya kita dari segi uang saja dari ataupun dari orang tua suka ada yang memberikan, yaitu ada kegiatan misalkan kita pembagian rapor, kadang-kadang dari orang tuanya ada yang memberikan jenis ataupun semacam penghargaan baik dari segi pakaian ataupun dari apa, ataupun kadang dari orang tua karena mungkin ya sudah anaknya itu sudah diberikan pendidikan yang baik oleh gurunya, sehingga itulah karena itu imbalan itu diberikan mungkin kepada wali kelasnya tertentu. Nah, itu atas indikasinya mendidik ataupun mengontrol anaknya selama belajar di sini. Nah, itu. Jadi keterlibatan orang tua itu sangat penting. Kenapa? Karena setiap orang tua itu pasti harus mengetahui dan harus menanyakan situasi anaknya belajar gimana, ataupun baik ataupun gimana, apakah dia itu mampu ataupun tidak, ataupun dia itu sering masuk atau tidak. Itu kadang-kadang sekarang ini kepedulian orang tua itu agak kurang terhadap lembaga pendidikan, terhadap anaknya itu sendiri. Kadang-kadang ada juga orang tua yang melaporkan sampai 1 tahun baru diambil. Parah banget. Nah, itu kadang-kadang di sini jadi orang tua itu bahkan di sini berbasis pesantren, kadang-kadang nanti aja diambilnya pas kita nganterin anak itu misalnya pas liburan, tapi kadang-kadang nanti aja pas masuk lagi ambil. Nah, itu kenapa? Karena kita punya ketegasan di sini karena rapot itu harus diambil oleh orang tuanya. Jadi kita kasih batas waktu rentang, jangan tidak boleh rapot itu diambil pas dia datang kembali lagi ke sekolah atau ke pesantren. Jadi harus diambil pas waktu yang sudah ditentukan oleh panitia, itu pas pembagian rapot. Jadi kalau dia kembali lagi ke pesantren, rapot itu harus sudah dibawa kembali. Jadi itulah yang tahu sekarang kita, karena tahun-tahun ke belakang kalau diterapkan, kadang-kadang kita tahun ke belakang itu membagikan hasil rapot pendidikan terhadap anak itu kadang-kadang sudah libur, nah itu dibagikannya, baru dia kembali lagi ke pesantren baru dibagikan. Nah itu kadang-kadang seperti itu. Jadi ada juga orang tua yang peduli, kadang-kadang setiap minggunya selalu menanyakan kepada wali kelasnya via telepon ataupun via WhatsApp, selalu menanyakan kondisi anak itu sejauh mana pembelajarannya selama di sekolah. Itulah. Oh, begini Pak, saya sempat kepikiran Pak. Iya. Nih kalau misalkan Bapak nih kan kedepannya tentu pasti punya pemikiran dan ide baru kan ya Pak ya. Iya, iya. Nah kira-kira ketika masa sekolah ini bisa lebih maju lagi gitu kan ya Pak ya, amin. Kira-kira ada nggak Pak kayak inovasi baru buat mengkompensasi guru atau staf itu, ada nggak Pak dari yang Ya sekarang? mungkin ya. Jadi kemauan ataupun keinginan seorang kepala satuan pendidikan mungkin ingin lebih mensejahterakan gurunya ataupun ingin mensejahterakan siswanya itu sendiri supaya lebih berprestasi lagi di tahun yang akan datang. Itu. Karena kita emang setiap tahun suka merencanakan, karena kita di program kerja kepala sekolah
juga dicantumkan untuk peningkatan kompetensi pendidik dan ataupun tenaga kependidikan di lembaga ini ataupun siswa untuk lebih baik lagi dan untuk lebih memberikan reward yang layak dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sekolah. Nah itu sehingga karena setiap tahun mungkin saya sendiri menginginkan mungkin tahun depan bisa reward itu tambah untuk lebih besar lagi sesuai dengan anggarannya. Itu karena bukan saja reward itu atau bisa kita kasih reward kepada seorang guru ataupun pendidik bukan hanya sedikit uang, saya pikir untuk kenangannya, untuk kenangan dia bisa kita kasih trofi piala sebagai guru terbaik pada tahun ini ataupun tahun yang akan datang, ataupun bisa juga ditambah dengan semacam reward yang lainnya, itu supaya untuk memotivasi dalam mendidik anak-anak peserta didik di lembaga ini supaya lebih baik lagi ke depannya begitu. Nah itu kenapa? Itulah keinginan setiap lembaga pasti ada ingin mensejahterakan. Sebenarnya tahun-tahun ke belakang sampai tahun sekarang ini mungkin apa yang didapatkan oleh seorang guru itu masih minim di atas kebutuhan. Nah, yang namanya gaji guru itu seberapa sih? Nah, itu beda lagi dengan karyawan-karyawan yang kerja di perusahaan. Karena kalau perusahaan itu berbasis UMR, ya. Kalau Soeharto tidak berbasis UMR. Itu ya. Kalau 1 jam 5.000 kali 6 berapa? 30.000. Jadi alhamdulillah tidak, itu dari segi gaji ataupun honor yang diterima oleh guru, alhamdulillah kalau sekarang ini mencapai intinya tahun kebelakang itu 10.000. Nah, sekarang itu jadi saya berusaha sampai mencapai tahun sekarang itu menjadi 30.000 per jam. Ya pengennya mah 50.000 1 jam, biar 40.000 sejahtera. Syukur-syukur 100 per jamnya. 100 per jam. Karena 50 juga susah. Kan mensejahterakan guru kan sekarang. Iya, itu kesehatan guru itu bisa jadi honor dari segi apapun kalau sesuai dedikasinya itu terhadap lembaga sekolah. Oke. Nah, kalau nih Pak, Bapak punya kebebasan gitu ya untuk membuat kebijakan baru dalam sistem kompensasi. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Bapak ubah atau ditambahkan untuk meningkatkan motivasi semua pihak sekolah? Ya, pengennya kita dalam selain kompensasi ingin ditingkatkan kembali untuk mengapresiasi semua peserta guru. Ya, pengennya setiap tahun itu ada kegiatan wisata keluar membawa guru supaya lebih senang ataupun membawa keluarganya masing-masing. Nah, kita akan di situ dengan kegiatan tersebut akan terjadi suatu kebersamaan kegiatan yang baik antara guru yang satu dengan keluarga guru yang lain, sehingga kita pada kenal dengan semua dengan guru ataupun semua keluarganya masing-masing. Kenapa? Karena kita jarang sekali. Insya Allah mungkin rencananya tahun sekarang ini kita akan mengadakan study tour untuk kelas 12. Kemudian Senin sekarang itu kita berangkat selama 3 hari. Nah, sudah Lebaran kita akan mengadakan semacam rapat kerja semua dewan guru yang berlokasi di luar, yaitu insya Allah itu akan mudah-mudahan terrealisasikan ke depannya. Itu yang direncanakan oleh kami kepala sekolah dengan yayasan yang mudah-mudahan yaitu semacam untuk lebih memberikan semangat kepada guru, nah supaya lebih semangat lagi dalam mengajar yang memberikan ilmunya kepada peserta didik. Itulah karena itulah yang tentu
diinginkan. Nah, jadi seorang guru itu akan senang kalau ada semacam kegiatan atau hal di luar jam mengajar. Karena di guru itu pasti akan merasa jenuh. Kalau setiap hari belajar tidak ada refreshing atau kegiatan apapun itu. Sehingga kita punya rencana tahun sekarang ini akan mengadakan rapat kerja di luar sana. Nanti rencananya mungkin menginap sekali ataupun satu malam. Itu yang mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaannya bisa terrealisasi. Amin. Nah, itu mungkin itu saja. Ya Pak, kalau boleh tahu nih Pak, sebelumnya untuk sistem kompensasi di sini rata-rata masih berbentuk dalam fisik atau udah menggunakan teknologi ya Pak ya? Berbentuk fisik ya. Bentuk fisik masih fisik ya Pak ya? Belum dalam teknologi. Berarti Masih kalau bisa misalnya, di ya, berarti kalau misalnya kayak gaji itu masih dalam bentuk cash ya Pak ya, ya? guys. Oh iya, Belum digital. oh digital. Ini yang di sini belum digital. Tapi ada sebagian setelah yang sudah berbasis digital langsung dia transfer ke dari nol karena dia mempunyai rekening masing-masing. Mungkin yang berbasis digital ini baru dari bantuan atau tunjangan dari pemerintah yang biasa kita terima setiap bulan. Yang sekarang itu kan lagi ramai ada kenaikan. Misalnya guru yang menanyakan benar apa tidak, kompensasi dari tunjangan sertifikasi, tunjangan insentif dan lain sebagainya. Yang sekarang ini dengan kebijakan dari presiden yang baru, itu mudah-mudahan bisa terrealisasi di tahun ini. Gitu. Yang diharapkan oleh guru-gurunya. Oke. Ya. Sekarang nih Pak, pesan dan Iya. harapan. Iya, Kita iya. masuk ke segmen terakhir. Nah, nih Pak, kalau boleh Iya. memberikan pesan kepada peran guru, staf atau siswa di sekolah ini, apa sih yang ingin Bapak sampaikan supaya mereka itu tetap semangat meskipun sistem kompensasinya masih punya keterbatasan? Iya. Ya mungkin nah, sebelum nyampe pesan, karena mungkin inilah kemampuan yang baru bisa kami berikan dari lembaga. Saya sendiri sebagai kepala sekolah sebenarnya belum merasa ini Maksimal. belum maksimal dan belum merasa apa yang saya terima sendiri juga belum cukup. Tuh. Sebenarnya kalau melihat di situ, nah, karena kita merasakan inilah tanggung jawab kita sebagai guru, sebagai kepala satuan pendidikan untuk menjalankan roda pendidikan di lembaga ini supaya lebih maju atau supaya lebih baik lagi ke depannya. Itu yang diharapkan oleh kita ataupun oleh yayasan itu sendiri. Jadi kita harus mempunyai itikat ataupun pemikiran yang baik ke depannya. Di setiap permasalahan ataupun yang ada dihadapi di sekolah, kita cari jalan keluarnya, solusinya supaya untuk perbaikan ke depannya. Itu mungkin saran pada seluruh guru ataupun pendidik, kita tetap semangat dalam memberikan ilmu kepada anak-anak didik kita, yang mudah-mudahan karena namanya rezeki, yang namanya honor yang kita terima itu tidak cukup sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Itu mungkin harapan yang diharapkan oleh seorang guru, ingin kedepannya itu lebih sejahtera kembali dalam apa yang dia dapatkan. Yang mudah-mudahan biarpun kita sekarang ini belum mencapai kecukupan ataupun pemanfaatan apa yang kita dapatkan, yang mudah-mudahan kedepannya bisa bersama lagi dan bisa ditingkatkan kembali karena sesuai nanti ajuan-ajuan yang disampaikan oleh kepala sekolah. Kita berusaha sebagai kepala satuan pendidikan untuk mensejahterakan guru-gurunya supaya lebih baik lagi kehidupannya. Karena setiap apa yang kita lakukan, karena itu membutuhkan proses dan waktu yang
lumayan. Nah, itu karena tidak begitu kita membalikan telapak tangan, kita mengajukan langsung di ACC langsung terima. Nah itulah itu sarannya, kita tetap semangat dalam belajar. Nah, meskipun kita situasi masih belum apa yang sudah kita terima dari honor ataupun dari tunjangan yang lainnya belum maksimal, ya kita terima. Nah kita mudah-mudahan, karena di situ datangnya bukan hanya dari sekolah saja, mungkin dari yang lain ataupun dari daerah ataupun dari penghasilan yang lainnya, itu yang kita dapatkan. Kita tidak boleh takut, yang namanya itu pasti ada. Dan meskipun kita sebagai seorang pelajar, kita sebagai seorang mahasiswa, nah tetap kita harus tetap belajar dan semangat untuk meraih cita-cita, karena setiap cita-cita itulah yang harus kita raih. Mungkin yang kita inginkan ke depannya supaya lebih maju dan lebih berkembang. Dan ilmu itu jangan sampai, kata istilah sekarang itu, kalau kita punya ilmu sedikit itu jangan pelit. Nah, kita harus tetap berbagi terhadap orang yang membutuhkan. Biarpun satu huruf tetap kita harus sampaikan. Karena ilmu itu kalau kita terus sampaikan, itu akan terus bertambah dan berkembang. Nah, itu akan menjadikan suatu pelajaran bagi kita. Kenapa? Karena kedepannya, nah, saran dan pesan, nah, kita sama-sama untuk meningkatkan, terutama di lembaga Madrasah Aliyah ini, supaya kedepannya itu lebih maju dan lebih berkembang dan lebih banyak dikenal oleh orang, dan lebih menjunjung tinggi nilai atau norma-norma agama yang lebih baik lagi ke depannya, dan menjaga sikap ataupun akhlak yang baik ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, mungkin udah keren banget sih ya podcast kita hari ini. Udah benar-benar apa yang diobrolkan menurut saya pribadi gitu Pak, yang tadinya saya belum tahu, kemudian saya merasa ada pengetahuan baru yang masuk. Oke, mungkin cukup kali ya, cukup. Gimana seru banget sih, menurut aku seru banget. Terima kasih ya Bapak atas waktunya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa memberi gambaran lebih jelas tentang pentingnya kompensasi yang ada di sekolah. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa kita berikan pada hari ini. Terima kasih telah menonton podcast kami. Jangan lupa share, comment, and like. Like, komen, dan share. Salah. Oke. Sampai jumpa. Apa? Sebelum tutup mungkin. Oh iya, lupa. Maaf sebelumnya kita sedikit dari kami Bapak. Iya. Oke guys, cukup ya. Cukup. Bapak, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya untuk tugas kami. Iya. Ya. Doakan juga Bapak semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke. Mudah-mudahan sekolah Bapak yang pimpin sekarang bisa lebih maju lagi ke depannya Pak. Amin. Semoga semoga terbaik untuk kita semua. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Mungkin cukup sekian. Wallahu yaqul haqqu wa yahdi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin kita mau minta sesi foto bareng, boleh Bapak? Oh iya, Bapak. Ya. 44